Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Quba yang Anda muliakan, dan semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahan kepada jamaah sekalian, bil khusus segenap pengurus Masjid Quba yang semoga Allah tambahkan keberkahannya atas usahanya terlaksana majlis-majlis ilmu, karena menjadi pengurus itu kerjaannya kayak silent. Pengurus masjid itu nggak ada kerjaan, tapi sebetulnya kerjaannya banyak, dan jamaah biasanya taunya hanya misalkan kenapa nggak ada pengajian ini dan itu, padahal pengurus itu kerjanya banyak. Apalagi ngurusin kajian harian yang musabt, ahad dan lain sebagainya. Jadi kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah sehat walafiat. Sini sebulan tuh kajian berapa materi Pak Haji? Ada 10, 8, sebulan 8 ya? Ya 10 kan? Ya 10 kan lumayan juga, lumayan juga. Ya ala kulli hal, kita doakan semoga sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian anak perdana di akhir 2025. Kenapa perdana? Kemarin hampir 20 hari sakit. Ini baru satu kajian ini anak datang. 3 Jumatan anak gak Jumatan. Qadarullah, tipes. Jadi baru pagi ini ke Kuban. Mohon doanya juga. Ini Masya Allah belum begitu Qadarullahnya. Tapi ala kulli hal insyaallah dalam kebaikan. Kita akan membahas pagi ini insyaallah salah satu surah di dalam Al-Quran, ya, ada surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 insyaallah. Al-Mujadilah ayat yang 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, sudah dijelaskan beberapa kali di sini, ini adalah panggilan penghormatan bagi orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman, bukan iman, tapi nikmat iman. Ya, karena banyak orang yang mengaku beriman, ya, tapi belum tentu mereka mendapatkan nikmat iman. Dan kita ini termasuk orang yang hari ini mendapatkan nikmat iman, mempertambah iman, ziyadatul iman bitta'ah, menambah keimanan kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, idza qila, apabila dikatakan. Ini beda redaksi kalimat dengan idza qala, apabila Anda telah berkata. Objeknya adalah idza qala itu atau lau qala itu redaksi kalimat yang semua orang itu menyukainya. Tapi bila kalimatnya dirubah, idza qila, apabila dikatakan, apalagi kalimatnya lakum kepada kalian, ini tidak semua orang menyukainya. Sudah dipahami ya? Jadi kalau idza qala atau lau qala itu semua orang suka. Bahkan yang enggak punya ilmu pun suka. Tapi kalau idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, ini tidak semua orang menyukainya, maka hanya orang yang beriman. Ya, benar ya? Maksudnya gini, kalau ngasih nasihat itu semua orang suka, tapi kalau qila berarti kan dinasihati, tidak semua orang suka, ya betul ya? Nah, itu. Coba kalau tadi yang imam siapa tadi? Masya Allah ya. Suaranya miyah-miyah, mendayu-dayu. Ya, orang Arab bilang miyah-miyah, mendayu-dayu. Ya, miyah-miyah. Kan miyah-miyah kalau kurang satu bahaya. 99 kurang satu itu oleng. Tapi kalau miyah-miyah berarti pancek. Pancek itu apa bahasa kita gitu? Ajak pas itu. Tapi misalkan ustadz atau siapa ngimam dikoreksi, apa semua orang terima? Belum. Tapi kalau misalkan untuk disuruh ngimam, semua orang mau? Pasti mau. Dalam tanda petik, ada yang mau karena ilmu, ada yang mau karena nekat. Ya, ada yang mau karena ilmu, ada yang mau karena nekat. Tapi ketika qila dinasihati, belum tentu semuanya. Ingat dulu redaksi kalimat ini. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina. Nah, ini biar lurus dulu. Karena ayat ini nanti terbagi 3 Pak, objeknya. Ada orang beriman, ada orang yang mengaku beriman ketika dinasihati di depan Nabi pun juga ngambek, ada juga orang munafik. Di sini insya Allah tidak ada yang 2, yang satu ada, iman aja. Imanen. Insya Allah. Nah, apa yang Allah perintahkan nasihatkan di ayat ini? Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah kalian dalam majlis. Jadi kata majlis ilmu itu sejak dulu sudah ada. Jadi bukan hanya bikin-bikin. Nah, dalam hadis majlis ilmu itu Nabi katakan hilaqah, atau bahasa kitanya halaqah. Ya, hilaqatud dzikr itu jamanya. Kita bilangnya halaqah. Jadi halaqah ini juga bukan kata kosa yang jadid yang baru, tapi qadim yang sudah lama ada. Ya. Nah, bila kata majlis itu ada di Quran dan ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan majlis itu adalah ya
makanul khair, tempat yang baik. Ya, kalau disebut majlis itu makanul khair, tempat yang baik. Nanti kenapa disebut tempat yang baik? Itu nanti ada hadisnya. Ini dulu. Kedua, kalau dikatakan tafassa'u fil majalis, berlapang-lapanglah kalian dalam majlis. Hari ini kalau dikatakan berlapang-lapang di majlis, kira-kira kita sudah kurang lapang atau terlalu lapang majlis kita? Kan ini disuruh berlapang tuh berarti kan subjeknya orang, karena banyak gegap. Lalu Allah perintahkan apa? Coba dudukmu itu bila ada yang datang, kasihlah lapangan. Ya. Nah, pertanyaannya, majlis kita hari ini tuh terlalu lapang atau kurang lapang? Terlalu? Berarti kira-kira ayat ini gimana? Ini kan disuruh apa? Berlapang-lapang. Ayat ini gimana? Sudah lapang nggak untuk kita atau belum? Nah, konteksnya berarti mohon maaf, ini kan dibahas adab, nanti adab ini. Berarti cara ngaji duduk kita seperti ini nggak masuk ayat ini. Mestinya kan merapat, gitu, mengitari sahibut ta'lim. Iya. Kalau ini berlapang-lapang sebelum berapat-rapat, kan tidak ada kalimat itu, tidak masuk kepada inna ma'al usri. Kan mestinya kesulitan dulu, baru apa? Kemudahan. Ini kan lapang dulu gitu. Jadi majlis cara duduknya nggak sesuai dengan ayat ini. Berarti secara tekstual ayat ini juga mohon maaf karena dibahas adabnya belum masuk duduknya. Nah itu. Kalau mau masuk adab duduknya di sini, mengitari sahibut ta'lim. Nah, apa boleh buat? Ini kan kalimat tafasau perintah fil majalis, di majlis. Ya bulan depan ngerapat lah. Nah sehingga garansinya dari Allah, fafsahu yafsahillahu lakum. Bila Anda memberikan kelapangan kepada orang yang memang datang belakangan agar bisa duduk bersama, maka Allah yafsahillahu lakum. Allah pun juga akan lapangkan kehidupan Anda. Jadi ada erat kaitannya apa? Ngasih kelonggaran dalam majlis, Allah kasih garansi, maka ekonominya kehidupan akan Allah lapangkan. Gitu. Makanya dalam hadis kan kalau duduk di majlis ilmu tuh turun rahmat, mendapatkan sakinah, ya, kemudian dikepung oleh para malaikat, disebut-sebut namanya di langit, gitu kan? Jadi masuk kepada hadis Nabi, al ajru biqadril masaqo. Pahala itu berat ringannya akan bergantung kepada bagaimana usaha kita. Jadi kalau melapangkan, Allah juga hidup kita akan dilapangkan. Ini satu. Kedua, ini baru mufradatnya dulu. Wa idakilan sujung. Dan apabila dikatakan, lain lagi nih. Jadi gak semua orang enak. Ya, unsuzu. Ini kalimatnya beda. Padahal kalau bahasa Arab mufradatnya berdiri itu apa? Kalau duduk kan qa'ada fil madinya. Kalau berdiri fil madinya apa? Duduk tuh ada qa'ada, ada jalasa. Kalau berdiri apa? Koma. Koma tuh berdiri. Mangsalah dalam bahasa Indonesia itu ya. Kalau orang koma tuh gak bisa berdiri sebetulnya. Kan udah koma tuh. Berbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Padahal dalam bahasa Arab tuh koma itu menunjukkan satu objek hidup. Tapi kita kalau koma tuh menunjukkan objeknya gak hidup. Bedanya itu. Koma berdiri. Film modernnya apa? Yaqumu, sedang atau akan berdiri. Kata perintahnya
kum. Itu kum berdiri. Kalau jamaknya kumu, berdirilah kalian. Kalau sendiri laki-laki kumta. Kalau perempuan bukan kunti ya. Kumta, laki-laki itu. Masya Allah. Nah ini kalimat nyuruh berdiri bukan pakai koma, tapi unsuzu. Menunjukkan apa? Berdiri untuk memberikan kelapangan. Kan tadinya gegap nih. Berdiri kasih apa? Spesial, kasih kelonggaran untuk orang yang datang belakangan, ya kan? Lalu apa? Fansuju. Udahlah, kasih kelapangan. Berdiri kasih kelapangan. Sehingga garansi dari Allah di kedua kalimat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kalau ketika datang orang belakangan, Anda duduk, ada yang mengatakan berdiri karena ada ulul fadl, orang yang lebih utama ilmunya, Anda berdiri untuk memberikan kelapangan, Allah akan mengangkat derajat ilmu kalian. Gini Pak, jadi camat, lurah, camat, datang bupati, camat, lurah disuruh berdiri. Kira-kira mengurangi kehormatan kebupatiannya, ke kecamatannya, ke camatnya atau ke lurahnya, atau tetap dia punya kehormatan sebagai camat dan lurah ketika berdiri memberikan tempat kepada bupati? Berkurang apa enggak? Kehormatannya berkurang enggak? Enggak, maka justru yarfai, justru si camat itu, si lurah itu semakin tinggi derajat ilmunya. Kenapa? Karena memberikan kehormatan kepada siapa? Dan ini tidak semua orang bisa. Merasa apa? Kalau sudah punya kedudukan disuruh berdiri merasa dia apa? Direndahkan, ini maksudnya. Oke ya, itu mufradatnya seperti itu. Jadi dalam kebaikan itu, adab itu tidak ada yang merendahkan derajat seseorang bila adabnya dipenuhi. Justru Allah berjanji, bila Anda punya ilmu dan adab ilmu dipenuhi, justru ilmu Anda menjadi apa? Tinggi. Nah kalau kekeh gak dipenuhi, pelit, sekalipun ahlul ilmi, maka justru derajatnya menjadi apa? Kebalikannya yarfa'u apa? Kalau tinggi itu dari rofa'a. Kalau lawan tinggi itu apa? Rendah. Fi'il madinya rendah itu apa? Belajar bahasa Arab dikit-dikit. Apa fi'il madinya rendah? Kata kerjanya rendah tuh. Bukan rendahan, rendah di bawah. Kalau rofa'a akan tinggi. Tahta di bawah. Coba kalau ngambil tahta tuh fi'il madinya dari mana? Adalah angel lah. Padahal baru fi'il madi. Udah kita lanjut. Walladzina utul ilm darajat. Apalagi kalau orang itu sudah punya ilmu, akan lebih diangkat lagi beberapa derajat. Kenapa kalimatnya walladzina utul ilma darajat? Kita gini. Ada 10 orang S1 dalam satu kejuruan yang sama. Duduk bersama, katakan dalam acara sosial. Selesai acara disuruh makan. Di antara 10 S1 yang sama kejuruannya, katanya ekonomi semua, 10 orang. Disuruh makan. Kira-kira akan menunjukkan nggak kelasnya yang 10 orang itu? Di mana Bapak bisa melihat kelasnya yang 10 orang berkelas atau tidak itu? Kira-kira di mana? Di adabnya. Sehingga walladzina utul ilma darajat, dan orang yang sudah punya ilmu juga lebih diangkat lagi di mana? Contoh, si S1 tiba-tiba, ya kan? Umurnya ada yang katakanlah 31, 32, 33. Beda 3 tahun wajar tuh kalau sekolah. Mungkin SD-nya ada nggak naik 1 kelas, ada nggak naik 2 kelas, ada juga memang ketika masuk sekolahnya usianya 8 tahun bukan 7. Berarti kan S1-nya sama tapi umurnya, ini si yang umurnya 30, sementara ada yang 31, 32, ya kan? Lari duluan ngambil nasi.
tanpa mempedulikan yang sama-sama tapi umurnya lebih tua. Kira-kira kelasnya beda nggak? Beda. Sama ekonominya, sama S1-nya, berarti kan sama ilmunya. Tapi kalau utul yang sama lulusannya tapi Allah berikan ya dengan wisuda tadi, ternyata yang menentukan adalah adabnya di sana. Itu namanya utul ilma darajat, yang sama S1-nya tapi diangkat beberapa derajat jadi S1 yang sama. Dari mana? Akhlaknya gitu. Itu masuk kepada adab ilmu. Dan itu selalu ada. Itu selalu ada. Makanya masuk adalah yang muda itu mesti menghormati yang tua tapi tidak gila apa? Gila hormat. Yang muda wajib menghormati yang tua tidak boleh gila. Nah itu sama S1-nya Mbak, beda umur. Nah itu ketahuan di mana? Di majelis sosialnya, bukan di majelis ilmunya. Karena majelis ilmu sama, tapi majelis sosialnya beda. Justru di majelis sosial itu akan membedakan derajat keilmuan yang sama-sama S1-nya tadi. Itu, ini mufradatnya. Kita bahas secara tafsirnya aja. Mufradat aja udah kebayangan. Itu masyaallah. Baik. Kata sahabat Muqatil, namanya Muqatil. Kata sahabat Muqatil, ada qori yang membaca majalis itu dengan mufrad, bukan dengan jama. Majalis kan jama, mufradnya majlis. Kan dari jalasa yajlisu julusan, bahwa jalisun, isim fa'ilnya jalisun. Wadaka ijlis la tajlis, majlisun. Nah ini termasuk ya isim apa? Majlis, isim makan atau isim zaman? Yang menunjukkan tempat apa waktu? Tempat. Majlis itu tempat, disebut majlis ilmu. Bukan majalis katanya, tapi dibaca majlis. Nah, kata Muqatil, ayat ini termasuk Qatadah turun berkenaan dengan majlis zikir. Ingat Pak, majlis zikir itu bukan hanya la ilaha, bukan itu. Bukan itu majlis zikir yang dimaksud. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman surga, ya, farta'u, maka apa? Berhenti. Ini hanya sedang jalan lewat, ya, sementara yang ia lewati melewati taman surga. Farta'u di sana apa? Berhenti. Saking mulianya majelis apa? Ilmu. Apalagi kalau sudah diada majelis ilmu. Diam Pak. Apa yang diam? Iya. Kullu jawari, semua anggota badan kita diam. Kecuali yang diizinkan untuk bergerak. Tangan untuk menulis. Karena ada hadis, qayyidul ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu dengan apa? Berarti ketika duduk di majelis ilmu, adab ini menunjukkan badan jangan banyak bergerak, kecuali anggota badan yang disuruh apa? Bergerak gitu. Ya kan? Ya, konten kreator ya kayak Pak Anu. Nah, ya pandang ya lain. Kalau itu kan kreator ditinggalin. Sudah digital gitu kan. Yang nggak bisa ditinggal ya bergerak. Tapi kalau Bapak yang nggak ngapa-ngapain jangan banyak bergerak. Ini kaidahnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Nah, ini satu. Kita tuh ngaji banyak apa? Bergerak. Para salafus saleh malah membuka kirtos, membawa buku Pak, untuk membuka lembaran berikutnya untuk mencatat. Sangat hati-hati. Kenapa? Takut bersuara, dan bersuaranya kertas ketika dibuka untuk halaman berikutnya termasuk mengganggu majelis ilmu. Bayangin coba. Kita itu apa? Kebanyakan
di majelis ilmu tuh? Nggak diem, nggak tenang. Menunjukkan apa? Kalau nggak diem di majelis ilmu, khawatir apa yang disebutkan Nabi ketika ijtima di majelis dzikir tidak mendapatkan sakinah. Kan yang pertama sakinah, ketenangan, Mbak. Kok ini gak mau diem? Ya, baru 5 menit lihat jam dan jam tangan. Jam ada ya, sana juga ada. Lihat jam, jika lihat jam tangan. Kaki itu tumpangnya sudah berapa kali itu? Ganti-ganti kiri, kanan, kiri. Ini termasuk tidak dapat sakinah loh. Hati-hati nih. Kenapa mesti hati-hati? Bila tidak mendapatkan faedah dari ilmu, berarti Allah menghukum. Ya kan? Tidak mendapatkan faedah ilmu, berarti Allah menghukumnya untuk apa? Tidak mendapatkan faedah ilmu. Kalau dihukum berarti tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Dan ini tidak disadarinya. Banyak yang tidak apa? Gak mau diem. Disuruh diem sama yang sebelahnya, diem lu. Gak mau juga, malah dia bilang, lu yang diem. Ini kan dihukum loh Pak. Ada hukuman yang memang tidak disadari oleh siapa? Orang yang dihukumnya. Satu. Kedua apa Pak? Diliputi dengan nuas. Apa nuas itu? Ngantuk berat. Padahal ini taman surga. Nah, kok di taman surga yang sedang menikmati kenikmatannya malah apa? Tidur Pak. Ini dihukum Pak. Orang yang tidur lelap di majelis ilmu adalah orang yang dihukum oleh Allah. Ayo. Dihukum loh Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, kata beliau Qatadah, asbabun nuzul ayat ini ana udah jelaskan lah, di Quran disebut majelis apa tadi? Ilmu, di hadis disebut apa? Majelis dzikir. Jadi bukan la ilaha, sehingga perintahnya adalah pertama ya, kalau melewati majelis itu di luar harus diam, apalagi yang sudah ada di mana? Majelis ilmu. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata beliau, wa mahiyya, apa itu majelis dzikir itu? Nabi katakan, hilaqatud dzikr, ya anak halaqah dzikir. Apa itu halaqah dzikir? Masuk kepada hadis riwayat Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum. Kaum itu bisa 3, 4, 5. Kalau 2 bukan kaum, karena kaum jamak. Kalau 2 kan tasniyah, 1 mufrad. Fi baitin, dalam sebuah rumah, min buyutilana, dari rumah-rumahnya Allah, ya kan? Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Ngapain mereka? Yatluna kitab Allah, membaca apa? Yatluna, bukan qira'a. Kalau qira'a berarti yaqra'una kitab Allah, tapi yatluna. Qira'a itu Pak, Bapak membaca mushaf tanpa berharap apa-apa, tanpa mengerti apa-apa, itu namanya qira'a, kelas yang paling rendah. Tapi kalau yatlu itu termasuk kelas yang tinggi, mentafakuri, mentadaburi yang dibaca, itu yatlu. Kelasnya pun juga harus paham. Contoh gini, Tabarakalladzi ja'ala bis-samaa'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu jamaah sekalian sedang membaca atau sedang sami'ah? Sedang qira'a atau sami'ah? Yaqra'u atau yasma'u? Betul, yasma'u. Nah, ketika anak tadi baca yasma'u, ya, Bapak kan yasma'u menyimak.
termasuk menyimak yang jayid atau gair jayid? Tadi Bapak menyimak yang benar atau yang nggak benar? Ana baca sekali lagi. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Coba, Bapak yang menyimaknya dengan jayidan atau gair jayid? Yang baik atau kurang baik? Hah? Baik. Ana pastikan kurang baik. Loh, kok kurang baik? Karena bacaan Ana tadi gak baik. Coba bacaan Ana gak baiknya di mana tadi? Ini penting. Bacaan Ana gak baiknya di mana tadi? Muniro. Muniro itu kan wakof. Muniro. Tanwin fathaten. Tanwin fathaten itu madnya mad apa? Ayo. Mad apa? Mad badal apa mad iwad? Mad iwad. Apa dikata mad artinya apa? Panjang. Iwad artinya apa? Iwad itu pengganti. Dari apa? Tanwin. Ya, ditukarkan tanwin fathaten kemana? Ke alif. Yang tadi Imam Muniron dibaca Muniro. Berapa ketukan Pak mad iwad itu? 2. Minimal, maksimal 3. Tadi Ana baca berapa? Enggak, tadi hampir 5. Berarti salah gak? Nah, di situ berarti mustama yang kurang jayid. Kenapa? Tidak memperhatikan bacaan siapa? Si qori. Nah, kalau Ana baca gini, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu jayid Bapak bilang. Tapi tadi munira. Gair jayid gak bener itu. Masa mad iwad 4-5 harokat. Dah ada dari sananya. Sohe apa mafi sohe? Ah gitu. Jadi jadilah mustame yang sedang dan akan memperbaiki apa yang didengar. Itu. Nggak ada mad iwad 5 harokat. 2. Dan itu harus continue. Mad wajibnya tadi harus sampai 6, ya kan? Mad iwadnya 2 sampai 3. Sehingga kaidah dalam kitab Tuhfatul Atfal, la yanqusu an hadihi wa la yazidu alaihi. Dah boleh bertambah dari had ukurannya, dah boleh berkurang. Dan itu pendengar yang baik. Oke. Nih, sedikit membedakan antara hilaqatut dzikir dengan dzikir. Kenapa Ustaz sih buat tajwid? Dia kan supaya paham. Supaya paham. Nanti dikira Ustaz gak bisa tajwid juga nanti. Itu kan. Iya, jadi pendengar yang setia, yang bagus. Ini malah Allah, sudah pada mad iwadnya 5 harokat dong. Allah, kan itu sama-sama gak ngerti. Yang baca gak ngerti, yang dengar juga bukan Allah. Kalau muniro langsung bilang salah, bukan Allah, salah. Kan begitu mestinya. Kenapa? Mestinya 2 harokat. Kalau dibaca gini, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Salah apa benar? Munira. Salah apa benar? Benar. Menurut riwayat waras Imam Nafi. Ini kan riwayat waras. Wadduha. Itu benar. Yang salah ya makmumnya gak tahu. Betul. Tapi kalau ngimam baca itu salah benar. Kalau tadi misalnya ngimam baca munira, itu salah. Kenapa? Dia harus konsisten dan harus ngasih tahu makmumnya. Ana mohon maaf mau baca qiraatnya qiraat waras. Nah, itu kasih tahu dulu sehingga makmumnya tahu. Nah, itu paham. Lah gitulah, gampang kok. Nah, ya. Nah, lalu kemudian ini tadi pendapat Qatadah. Nah, ketika turun ayat itu, kebiasaan mereka ketika duduk di majlis Nabi untuk yajlun, apa tadi? Membahas apa? Ayat-ayat Allah. Duduk itu mereka gegap, berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan. Sehingga kata Nabi, ada orang yang datang dan majlisnya sudah penuh. Ya, tafassahu, coba kasih supaya yang datang dari belakangan itu maju ke depan. Pertanyaannya Pak,
Kenapa yang datang belakangan disuruh di depan, enggak tetap disuruh di belakang? Kira-kira kenapa? Hah? Oke. Ngobrol itu pada asalnya dibolehkan. Pada asalnya bila ngobrolnya ada kaitan dengan apa, ilmu. Misalkan yang datang belakangan nanya sama yang di belakang, ini sudah sampai mana bahasanya? Itu boleh. Nah, supaya tidak bertanya sampai di mana, maka dia suruh kemana? Ke depan. Kenapa demikian, Mbak? Agar fokus, apa yang ia dapat, ia catat. Yang belum dapat, nanti tanya setelah selesai ngaji. Kan gitu. Paham gak kira-kira? Itu dimaksud disuruh kemana? Ke depan, gitu kan? Ya, kalau tetap di belakang, nanti yang ini gak dapat, Mak. Yang awalan dikajikan gak dapat, yang terakhir juga gak. Kenapa? Biasanya gak fokus. Kenapa? Karena dia memikirkan apa tadi. Kata Nabi, suruh ke depan. Itu maksudnya. Biar apa? Yang tadi luput, antum diam aja. Tapi fokus kepada yang sedang diajarkan. Nanti selesai baru tanyakan. Nah ini yang lebih parah lagi, dari awal sampai akhir luput. Dari awal sampai akhir luput, gak dapat apa-apa. Ini parah. Padahal sudah berada di mana? Di majelis. Ini menurut sahabat yang bernama Qatadah. Dan perintahnya siapa yang merintahkan tadi? Allah. Kedua, Muqatil Ibnu Hayyan. Ayat itu, kata Muqatil Ibnu Hayyan, diturunkan pada hari Jumat. Nah, sedangkan Nabi SAW pada hari Jumat itu pagi-pagi suka duduk di sufah. Apa sufah itu? Pendopo atau emperan masjid. Untuk apa? Mengajarkan ilmu. Ini yang kedua menurut Muqatil Ibnu Hayyan. Kemudian Pak, ketika Nabi duduk di sufah, dikerumuni sahabat yang banyak. Dan di situ ada muhajirin dan ansor. Yang muhajirin ansor ada yang ikut perang Badar, juga ada yang tidak ikut perang Badar. Ini asbabun nuzul. Sudah ramai penuh Pak, ternyata beberapa pejuang Badar itu datang belakangan karena suatu hal. Ya. Nah, kemudian yang datang belakangan karena suatu hal sudah nggak ada tempat di sufah tadi. Dia ngacungin ini as-sababah, jari telunjuk, dan dengan suara agak kuat dia katakan, assalamu alaika ya Rasulullah. Ya, dia mengucapkan salam kepada apa? Nabi. Karena agak jauh, dia agak suaranya apa? Nabi merasa gak nyaman. Oke. Ini kan menjadi hukum fikih. Artinya apa? Kalau sudah banyak orang di masjid dan Bapak datang belakangan, gak usah gini, gak usah ngucapin salam terlalu apa? Kuat. Kenapa? Nanti membuat majlis tidak berasa apa? Isarahkan saja dengan ini sababa, dengan mengucapkan salam yang lihir. Assalamualaikum. Cukup didengar oleh orang yang di depan. Nih. Satu ya. Sehingga Nabi gak nyaman. Satu. Yang kedua, lebih gak nyaman lagi, Nabi tahu yang datang adalah pejuang Badar, dan Nabi selalu menghormati mereka. Dan orang-orang setelah dia mengucapkan salam kepada Nabi, dia mengulang lagi, Assalamualaikum. Berarti kepada siapa? Jamaahnya. Ini yang di depan juga teriak menjawab salamnya Ahlul Badar tadi dengan suara yang kuat. Nabi pun untuk kedua kalinya merasa apa? Gak nyaman. Jadi dengan sebab itu bisa menyebabkan majelis yang tadinya enak, sakinah, menjadi kurang apa? Kurang kondusif. Karena apa? Ada yang salam. Salam aja bisa menyebabkan tidak kondusif. Apalagi lagi ngobrol. Nah, gitu dong Pak. Usul fikihnya begitu. Salam aja kalau gak tepat bisa menyebabkan majelis kurang kondusif. Apalagi apa? Ngobrol. Apalagi nyelonjorin apa? Kaki. Apalagi turu Pak, bobol, tidur. Jadi semua yang menyebabkan majlis tidak kondusif, ada orang yang terganggu, nah itu termasuk kemaksiatan, dosa. Nah, sehingga Nabi katakan kepada siapa?
Muhajirin dan Ansor yang ada di depan, kata Nabi yang pertama, tafassahu. Nggak usah berdiri, tapi apa? Kasih apa? Renggang. Supaya apa? Pejuang Badar itu masuk dan duduk di depan. Pertanyaannya, ini menjadi hukum fikih. Yang ulama ada khilaf. Ada yang membolehkan bila ada orang ahlu ilmu datang, kemudian dipersilakan apa? Ke depan, duduk di depan. Bahkan yang sudah duduk disuruh apa? Geser. Ada ahlu ilmu. Ini boleh. Asalkan apa? Ahlul ilmu itu termasuk sahibul wilayah. Memang dia penduduk di wilayah tersebut, pemangku wilayah, dipersilakan ke depan. Yang sudah ada di depan, yang bukan pemangku wilayah, disuruh bergeser. Ini ada. Oke ya. Tetapi bila bukan pemangku wilayah, sekalipun ahlul ilm, ulangi, maka Nabi tidak menyukainya. Misalkan ada ulama yang enggak, siapapun enggak diundang secara resmi. Anda ulang, tidak diundang secara datang. Antum lihat, oh itu ustadz tuh. Ustadz juga ustadz kondangan. Ustadznya apa? Kondangan. Ustadz kondang apa kondangan? Oh kondang, bukan kondangan. Ustadznya kondang, ya kan? Antum lihat, tapi gak diundang datang. Dan tempat sudah sempit, gegap. Ya biarkan, jangan dikatakan kesini, tidak boleh. Menyuruh menggeser yang di depan ini termasuk yang mamnu, dilarang. Bagi yang datang tidak di apa tadi? Tidak diundang. Ini menjadi hukum. Karena Nabi tidak apa? Tidak menyukainya. Nabi datang disambut dengan baik, tidak suka. Ya, beda dengan yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Senangnya dia apa? Disambut, bila perlu ditandu. Tahu ditandu? Dipakai kursi tandu. Kursinya diangkat kayak 17-an. Itu Nabi sahabat gak suka, ya. Gitu. Dan tetap keturunan Nabi yang memang asli tidak suka juga. Yang tidak asli ya, nama juga tidak asli. Ya tidak asli itu palsu. Makanya modelnya kan untuk menutupi kepalsuannya ya bikin apa namanya drama ya gitu. Ya. Nah, anak bahas itu tapi yang penting paham. Nah ini menurut Muqatil. Nah lalu kata beliau, akhirnya orang Badar, pejuang Badar itu maju ke depan, ya, dan mereka memberikan tempat kepada ahlul Badar. Satu. Nah sehingga turunlah ayat itu berkaitan dengan perintah Nabi. Jadi Nabi memerintahkan itu sebelum turun ayat ini. Sebelum turun Al-Mujadilah ayat ke 11. Untuk apa? Menguatkan apa yang dikatakan Nabi bahwa sudah benar apa yang dilakukan beliau. Sehingga diperkuat oleh turunnya ayat. Sehingga menjadi suatu hukum bagi kita. Boleh memerintahkan orang untuk apa tadi? Menggeser atau berdiri memberikan tempat kepada siapa? Ahlul Fadl, orang memiliki keutamaan tapi termasuk sahibul wilayah. Ya, yang memiliki apa? Kedudukan di penguasa di tempat tersebut. Ini majlisnya. Nah, jamaah sekalian, kata Muqatil dan juga Qatadah, itu orang waktu itu yang disuruh menggeser dan berdiri, Nabi melihat ronak mukanya gak suka. Ini nanti buka tafsir Ibnu Katsir. Ronak mukanya gak suka pada yang nyuruh siapa? Bagaimana kalau anak yang minta? Bagaimana kalau pengurus yang minta? Jadi tadi ayat ini ada 3 objeknya. Beriman, kemudian setengah beriman, maksudnya imannya belum masuk ke dalam hatinya. Ada juga orang apa? Munafik. Jadi misalkan, mohon maaf, kalau di sini insya Allah tadi nggak ada yang ngambek. Ana bilang berlapangkan masjid karena kan nggak ada yang bergerak di sini. Karena sudah apa? Lapang gitu kan. Coba kalau Pak tolong geser Pak. Mungkin ada yang mukanya ronanya kayak pada masa itu Nabi. Ronak mukanya gak suka, kecewa. Ini ada dulu dan pasti sampai kiamat masih tetap ada.
Ya, hari Jumat aja disuruh Pak, mohon maaf ke depan isi Sabtu. Ada yang nggak suka romannya itu, mukanya itu ada. Ya udah nggak ada masalah, memang ada kayak gitu. Pada masa Nabi juga ada, masa sekarang nggak ada. Paham ya? Jadi bagi MC itu tetap ini disampaikan. Pak Haji, sampaikan ini. Jumatan atau ngaji nanti Pak ngerapat ke depan. Pasti ada yang nggak suka. Itu gak biasa ya, Quran mengatakan. Nah, bila nanti Pak Haji, nggak usah kayak gitu, nanti ada nggak suka. Jangan kasih tahu nih ayat ini. Langsung ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yuhala, itu langsung jelas. Apa artinya? Buka aja enten lah. Di Google itu ya Al-Mujahid 11 pasti ada, ketika dikasih tahu suruh ke depan pasti ada yang nggak suka, jelas deh. Ya, kenapa? Karena yang suka adalah amanu, yang nggak suka imannya belum masuk ke dalam hati. Yang komen itu munafik. Yang komen adalah, nah itu ini baca tafsir Ibnu Katsirnya. Akhirnya di situ berdirilah orang munafik. Lalu orang munafik memprovokasi orang-orang yang tadi disuruh apa? Berdiri, kata orang munafik. Betul kan? Sayyidmu, majikanmu itu kan katanya orang jujur, orang yang punya keadilan, punya perasaan yang normal. Kok bisa orang yang sudah enak duduk, kan itu rezeki dia. Keren orang munafik itu kalau ngomong keren. Itu kan datang lebih awal ke masjid dan rezeki dia. Lah kok bisa-bisanya Sayyid majikanmu disuruh geser dia? Di mana keadilan yang namanya Muhammad itu? Itu siapa tadi? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu nanti modelnya? Ada. Ada ya, kayak gitu ada. Tapi kalimatnya indah untuk apa? Memprovokasi. Gitu. Nah, maka turun ayat itu untuk memutus orang yang tadi ronak mukanya tidak ya suka, dan untuk memutus juga provokasi dari orang siapa? Munafik. Jadi sampaikan sehingga kita bisa melihat mana yang amanu ya benar-benar beriman, siapa yang ngaku-ngaku iman tapi iman belum masuk ke dalam jiwanya, dan siapa orang yang munafik di majlis tersebut. Waliyadzubillah, ada 3 dalam majlis itu Pak, 3 golongan manusia dulu. Sekarang wallahu alam, ada yang beriman, ada yang ngaku iman tapi belum masuk ke dalam hati, tapi juga tetap ada siapa? Munafik. Akhirnya orang munafik itu kan share di grup. Share di mana? Di grup. Karena kadang orang munafik gak berani langsung, hanya di grup. Itu ngapa-apaan itu kajian itu? Orang sudah duduk enak malah disuruh apa? Udahlah masing-masing aja kan, yang penting katanya kan sama-sama bisa apa? Nah itu orang munafik bilang, yang penting kan sama-sama denger kok. Kata siapa? Kata saya barusan, itu yang penting. Tapi biasanya orang munafik gitu, akhirnya di grup, ramelah di grup. Kalau sudah rame dikomentari, langsung lab dari grup, munafik tulen. Nah, kayak gitulah modelnya. Ya, munafik apa? Tulen. Ini luar biasa ayat. Nah, jadi ada tetap pengurus harus memperhatikan itu 3 perkara. Ya kan? Perhatikan siapa? Orang yang benar-benar beriman, orang yang iman tapi imannya belum masuk ke mana? Ini mesti dimanja-manja. Apa dimanja-manja tuh? Iya, bahasa Betawinya dilulu. Pokoknya ketemu lu bijang, lu sih lu, pokok gitu aja, dilulu. Ya itu yang orang yang imannya belum masuk ke mana? Hati. Nah yang munafik ini Pak, dakwahi dengan baik dan bijak, agar 3 komponen ini adalah saling melengkapi. Yang benar-benar beriman bisa memberikan warna kepada yang imannya belum masuk ke dalam hati, dan iman yang belum masuk ke dalam hati bisa masuk ke dalam hati. Orang munafik bisa bertobat, paling tidak kalau belum bertobat tidak memprovokasi, sehingga majlis itu tetap sakinah, mawadah dan warahmah. Nah, ini bukan KUA tapi tetap sakinah, mawadah, warahmah dalam majlis itu. Kalau sudah sakinah, mawadah, warahmah dalam majlis berarti yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma, pasti diangkat semuanya, budi pekertinya, akhlaknya. Kenapa? Oh bapak ini memang ilmunya luar biasa,
pada ilmunya biasa. Dari mana? Karena mengerti adab-adab di majelis ilmu. Ini singkatnya. Nah, adabnya seperti apa? Ini 10 menit aja. Adabnya seperti apa? Ya. Satu, Pak. Anak singkat ya. Adab di majelis ilmu, pertama, datang ke majelis ilmu dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas. Baik, Pak. Kalau Bapak datang, ini contoh aja, ke majelis ilmu, kira-kira mendudukan kita, ini jiwa kita, termasuk yang banyak benernya atau yang banyak salahnya kalau mendudukan kita di majelis ilmu? Yang banyak benernya model kita tuh atau yang banyak salahnya? Orang yang ikhlas itu akan mengoreksi dirinya dan akan mendudukkan dirinya di dalam majelis ilmu. Saya yang banyak salahnya daripada banyak benernya, itu tanda yang ikhlas. Iya, banyak kurangnya. Tapi orang yang ikhlas duduk di majelis ilmu, dia akan mendudukkan jiwanya sebagaimana orang yang banyak benernya dan sedikit kurangnya, dan itu sombong. Oke, itu sombong. Satu. Kedua, ada menghadiri majelis ilmu, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Gimana sih orang semangat itu? Iya, kalaupun ada ngantuk dikatakan bangun, semangat. Semangat. Itu beda orang semangat dengan tidak semangat. Semangat tuh kayak kita daurah waktu itu, hujan-hujanan. Semangat. Ya, lumpur-lumpuran gitu kan. Ya, semangat, itu semangat, Pak. Tidak ada ngantuk, tidak apa, ya kan? Itu semangat. Walaupun hujan akan aku bersahabat dengan hujan. Walaupun berlumpur aku akan semangat dengan apa? Bersahabat dengan lumpur. Kenapa? Agar mendapatkan ilmu. Ini semangat. Adabnya datang ke majelis ilmu dan tetap apa? Semangat. Ketiga, bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak boleh terlambat. Nah, ini termasuk adab. Kalau ada majelis ilmu dikasih tahu, datang segera dan jangan terlambat. Itu. Datang segera dan jangan terlambat. Ini kalau Pak ngikutin adab ini, di majelis ini banyak yang tetap duduk di majelis daripada yang pulang ke rumah. Kenapa? Ada hadis yang berbunyi, man goda ila masjidin, barang siapa yang goda. Apa goda itu? Pagi-pagi subuh, ila masjidin, datang ke masjid, ya, dan dalam keadaan mutahhiran, sudah wudu dari mana? Rumahnya. Untuk apa? Lihat ta'allama khairan au allamahu, untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Ada nggak kebaikan gitu? Jelas. Iya. Apa kata Nabi? Kana lahu. Karena menunjukkan keadaan. Keadaan Bapak di sini nih. Selama apa? Duduk di masjid, lahu, kembali kepada man goda. Berarti kembali kepada individunya. Apa kata Nabi? Ka ajri hajin tamatin. Maka baginya selama duduk sampai pulangnya mengikuti adabnya, dia sama saja sebagaimana orang yang mendapatkan pahala haji yang tamah. Apa tamah itu? Sempurna. Mahalan mana haji mabrur dengan haji puroda? Bagusan mana mabrur dengan puroda? Bagusan mana mabrur dengan ONH Pulus? Bukan plus, tapi fulus. Kan yang banyak fulus bisa. Iya, yang duduk di majelis ilmu mengikuti adab-adabnya, kata Nabi, kana lahu, maka keadaan dia kaajri hajin tama, mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Masya, itu Bapak ini punya hari ini. Maka sebulan berada di majelis ini, Pak, ya kan, mengikuti adab-adabnya, berarti dalam 1 bulan 10 kali hajian dan mendapatkan nilai apa? Mabrur. Ini kalau paham. Masya Allah gitu. Kalau sekarang 26 tahun nunggu kan meningkat gini, ya toh? 26
tahun. Kalau Bapak sudah umur 70, daftar antri 20 tahun, ya sudah, ya begitu dipanggil, sudah lebih dahulu dipanggil siapa? Malaikat maut. Maka datang ke mana? Semangat dan lebih awal, ikutin adabnya, maka Bapak sudah mendapatkan pahala apa? Masa ingetin Pak. Jadi yang DKM di surah undangannya kasih motivasi di situ. Mari kita melaksanakan haji. Iya, melaksanakan haji. Iya, yang sempurna dengan mendatangi majelis ilmu karena pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Itu kasih itu di bawahnya. Nah, gitu ya, kasih di bawahnya. Supaya motivasi dan Bapak dapat. Hadisnya mana? Anda jelaskan tadi. Kalau belum paham atau belum ditulis, nanti buka AI ketemu itu. Pahala dapat haji dalam taklid. Yang keberapa? 4. Adabnya adalah mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak didapat selainnya. Jadi memang harus datang ya untuk mendapatkan ilmu. Makanya penting bagi pengurus setiap pemateri itu punya makalah, punya silabus masing-masing supaya setiap yang datang itu mendapatkan apa? Ilmu sesuai yang dibutuhkan. Sehingga nanti kalau kurang paham dalam adabnya bertanya tentang apa yang belum paham, dan tidak boleh bertanya yang nanya itu sudah tahu jawabannya, tidak boleh. Nah, itu namanya ngajak ribut. Tes itu namanya ya. Itu sehingga mungkin ke depan dalam majelis ilmu itu ini ada ustadz yang membahas tentang apa? Poligami. Boleh. Sehingga mungkin ada jamaah yang apa? Yang belum paham tentang apa? Sehingga pakai tulisan kajian Ustadz Fulan bahasanya poligami. Judulnya apa? Prioritas yang terlupakan. Prioritas yang terlupakan. Kenapa? Karena poligami itu bukan di bawah, paling atas. 1. Tauhid. 2. Akidah. 3. Akhlak, ya kan? 4. Menghafal. 5. Mengamalkan. Itu ada tangga 04. Yang kelimanya baru poligami, bukan prioritas yang pertama. Sehingga ada kajian poligami. Ada kajian iktisadiyah, ekonomi. Ada kajian siasa, politik Islam. Nah itu supaya apa? Yang belum tahu menjadi gitu Pak. Ada kajian juga mungkin tentang kawin cerai. Apakah? An-nikahu wat talaku. Baru saja nikah sudah cerai. Nah itu juga penting. Kenapa? Tidak semua orang tahu. Kan gitu. Tahunya kenapa Pak cerai? Ternyata yang dinikahi saya laki-laki. Jadi pantesan aja baru 3 hari sudah apa? Kan bisa aja. Itu kan fikihnya luas juga nanti. Kan gitu. Keren tuh. Masya Allah ya. Nah, atau sudah 3 hari cerai, kenapa? Ternyata yang dinikahi punya suami. Karena ada juga punya suami dinikahi, ternyata dia ngaku-ngaku gak punya, dan macam-macam Pak. 5. Adabnya mencatat faidah-faidah yang didapatkan. Dicatat faidah tadi. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Seperti qayyidul mala bis sodaqoti. Ikatlah harta itu dengan sodaqoh. Ikat. Kalau harta kita tetap pengen barokah, maka ikat dengan apa? Keluarkan sedekahnya. Yang keenam, tenang dan tidak sibuk sendiri di majelis ilmu. Nah, ini tenang, sakinah dan tidak sibuk sendiri di majelis. Ini ada orang nggak sibuk kok sibuk sendiri di majelis ilmu. Ada aja. Tangan nggak mau diem, mulut nggak mau diem, ya sudah hati dan pikiran nggak mau diem. Nah, ini yang keenam. Yang ke-7, tidak boleh futur. Apa futur itu? Lemah semangat atau putus asa. Ada boleh dalam majelis ilmu, ya. Apalagi motivasi sudah dapat surga tadi. Yang ke-7, jangan memotong pembicaraan sahibut ta'lim. Sebentar Ustaz, jangan. Belum selesai. Kalau sudah diizinkan, tafadhol. Kalau belum, jangan. Ada juga yang jamaah tuh pura-pura beradab tapi kurang beradab. Sebentar Ustaz, takutnya nanti Ustaz lupa kalau dilanjutkan. Ini kurang ajar bahasanya ya, yang ngatur. Padahal kalau kata siapa? Ustaz yang populer di Jawa Timur, Gus Baha. Sebetulnya orang yang ngaji itu jangan diatur oleh MC.
termasuk kata KDM. Kenapa? Untuk menghemat waktu. Kalau sudah ada kajiannya nggak usah Pak Ustadz dipersilahkan, nggak usah, orang sudah dikasih tahu 2 hari yang sebelumnya. Ya sudah, longgarkan kan. Sudah begitu kan, Pak Ustadz tolong ditutup lagi. Nggak usah, udah mau tutup jam berapa, 2 hari 3 hari, biarkan saja Pak. Ya kelamaan tinggal ditinggal aja. Kan itu. Ini menurut KDM. Ya, itu kan biasanya kalau protokolnya bisa 45. Ya, ini bupati begini-begini dipersilakan, ini nanti, wah itu enggak usah. Maksudnya apa? Orang ke ustadz malah waktunya diatur sama siapa? Pengatur MC kan? Apalagi yang ngatur siapa tadi? Jamaah, ya kan? Ya ustadz takut nanti ustadz lupa jadi nanya duluan, itu kan nggak bener. Kenapa gak dicatat aja yang mau ditanyakan belakangan bisa? Ini sering. Anak ngaji di tempat-tempat yang belum begitu soleh, kayak di sini kan udah soleh semua. Alhamdulillah. Itu sering Pak. Ustaz maaf, ini sering. Sudah anak jelasin yang nanya, ngobrol lagi yang nanyanya. Kan bahasa Serangnya nggak kurang ajar gimana itu. Itu orang Serang, kalau orang Sunda yang halus. Tersawiyos-wiyos. Yang keberapa? 9. Beradab dalam bertanya. Itu beradab dalam itu dalam bertanya juga beradab. Di antaranya apa? Bertanya tentang perkara yang tidak diketahuinya, dengan tidak boleh bertanya perkara yang sudah diketahuinya dengan bermaksud menguji. Emangnya Anda dosenku? Ya, tidak boleh bertanya. Aku sudah tahu dan itu Allah Maha tahu. Sudah tahu tapi pengen tahu aja jawabannya. Ustaz tahu apa enggak? Apalagi dibanding-bandingkan. Ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh bertanya dengan pertanyaan yang memang menyulitkan. Iya, pemateri, maksudnya apa? Tidak sesuai dengan apa? Tema. Ini bahasanya bahasa adab. Yang ditanya apa? Ustaz, ana punya istri 3. Kemudian nanti kalau ana meninggal dunia, bagaimana cara membaginya? Lah ini kan istri antum, kenapa nanya sama ana? Gitu kan itu. Maksudnya kalau bukan dalam babnya yang dibahas waris, jangan bertanya tentang apa? Kan itu perlu hitung-hitungan. Istrinya 3, dari istri yang pertama anak 12, istri kedua anak 10, istri yang ketiga anaknya 5, udah berapa tuh? Itu aja mesti hitung ya kan? Mempunyai anak banyak lagi tuh. Ini jangan ditanya. Kan gitu. Tapi ada kan gitu kan? Mempersulit sahibul materi. Kemudian boleh menanyakan sesuatu yang memang dibutuhkan. Ini adabnya, bertanya sesuatu yang memang ya apa? Butuhkan. Karena kurang bayin, kurang jelas, tanya itu. Dan yang terakhir adalah mengambil barokah dari yang ditanya supaya apa? Langsung diamalkan. Gitu. Maka para sahabat Nabi ketika duduk di majelis ilmu tidak pernah mereka bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita tuh banyak yang bertanya tentang sesuatu yang belum. Pak, nanti kalau saya meninggal dunia, ya kan? Nanti kira-kira yang ngurusin saya nanti mandiin siapa? Itu angel juga. Dia nanya kalau meninggal dunia nanti yang ngurusin, yang mandiin siapa? Kan itu kan belum terjadi. Kalau bertanya akan meninggal ya pasti, tapi yang ngurus siapa? Ya, wallahualam, anak pun zaman sekarang nggak ada yang tahu, ya. Tapi yang penting, yang baik pasti yang ngurusnya orang baik. Nah, ini berapa tadi, Pak? Berapa? 10. Ini 10 diantara adab-adab yang harus dipenuhi di mana? Di majelis ilmu. Sehingga dengan dipenuhinya, ana simpulkan, 1. Ilmu kita yang sudah ada walaupun kurang banyak tetap diangkat derajatnya. 2, menggeser atau berdiri untuk orang yang memang dibutuhkan, ya, berada di tempat yang di depan, maka tidak mengurangi harga diri kita, justru mengangkat harga diri kita. Yang ketiga, janjinya dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mengikuti adab-adab ilmu, maka Allah kasih hadiah yang luar biasa, pahala kita sebanding dengan haji yang sempurna atau yang mabrur, ya. Maka kesimpulannya,
ini tinggal ada dua, mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya atau mengabaikannya tapi akan kehilangan kebaikan yang sempurna. Pilihannya ada di jamaah sekalian. Tafadhal insyaallah. Ya, demikian Pak. Masya Allah.